Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Novitasari dengan NIM H71219021 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mereview dua jurnal. Yang pertama, jurnal yang berjudul Comparison of Physicochemical Characteristics of Starch Isolated from Sweet and Grain Sorghum yang dikarang oleh Abul Qasim Muhammad Ahmed, Chang Guan Zhang, and Qiaoqun Liu. Kita masuk ke pendahuluan. Sorghum atau sorghum bicolor almonds merupakan tanaman biji-bijian sereal terbesar kelima di dunia setelah gandum, jagung, beras, dan barley. Berdasarkan pemanfaatan akhirnya, sorghum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sorghum manis dan sorghum biji-bijian. Sorghum biji-bijian memiliki manfaat utama sebagai makanan pokok di daerah tropis dan kadang-kadang sebagai bahan baku minuman beralkohol. Sedangkan sorghum manis digunakan sebagai bahan pembuatan sirup pemanis. Kita masuk ke metode. Yang pertama yaitu tahap bahan tanaman. Penelitian ini menggunakan 12 genotip sorghum dari Cina dan Sudan yang meliputi 8 sorghum jenis manis dan 4 jenis sorghum biji-bijian. Semua sorghum ini ditanam di pertanian eksperimental Universitas Zhangzhou yang terletak di Zhangzhou, Provinsi Jiangsu, Cina, pada musim panas 2013. Yang kedua yaitu isolasi pati. Pati sorghum diisolasi dari biji sorghum yang nantinya akan mengalami pemolesan menggunakan metode protease alkali dengan sedikit modifikasi. Selanjutnya, biji sorghum akan direndam dalam waktu semalaman, digiling menggunakan blender, serta mengalami beberapa perlakuan. Pati dari biji sorghum dibekukan selama 18 jam dalam freeze dryer. Yang ketiga yaitu kandungan amilosa. Analisa kandungan amilosa atau AC pati dilakukan dengan metode iodine blue value yang berdasarkan standar dari Kementerian Pertanian Cina. Yang keempat yaitu konsistensi gel. Pengukuran konsistensi gel pati dilakukan dengan memodifikasi prosedur. Prosedur yang dimodifikasi yaitu proses untuk menggabungkan 100 mg pati dengan 0,2 ml indikator biru timol atau 0,025% dalam 12 cm kali 13,35 mm berosilasi di vortex Gini 2. Yang kelima yaitu kelarutan air dan kekuatan pembengkakan pati. Estimasi daya kembang atau SP dan indeks kelarutan air atau WSI pati dilakukan dengan beberapa modifikasi terhadap metode Radosta et al. Dan Tang et al. Suspensi 0,1 gram pati dan 10,0 ml air suling ganda dipanaskan dalam penangas air, didinginkan dalam suhu kamar, dan disentrifugasi. Yang keenam yaitu sifat termal pati. Penentuan sifat termal sampel pati menggunakan kalorimeter pemindahan diferensial. Nantinya, sampel dianalisis sebanyak 2 kali serta data dihitung menggunakan perangkat lunak. Yang ketujuh yaitu difraksi serbuk X-ray. Analisis struktur kristal pati menggunakan X-ray diffractometer dengan radiasi tembaga kobalt. Yang kedelapan yaitu pengukuran NMR. Spektrum NMR solid state efficiency diukur menggunakan spektrometer NMR solid state Bruker Advanced 500 pada 125,8 MHz dan 500,2 MHz. Yang kesembilan yaitu sifat morfologi butiran pati. Untuk mengetahui sifat morfologi dari butiran pati, perlu dilakukan pemindaian mikrograf elektron atau SEM pati menggunakan mikroskop pemindaian. Yang ke-10 yaitu kromatografi peresapan gel. Pati dicampur dalam buffer natrium asetat, dipanaskan di dalam penangas air, serta didinginkan hingga mencapai suhu kamar. Pati diberi perlakuan dengan 13,4 liter beta amilase. Selanjutnya, sampel akan mengalami beberapa perlakuan hingga mencapai tahap akhir, yaitu penginjeksian sampel ke dalam instrumen PLGPC 220. Yang ke-11 yaitu data statistik dianalisis menggunakan prosedur Analysis of Variance atau ANOVA dari SPSS versi 16
Varians dianggap pada tingkat signifikan 95% dalam kurung P lebih kecil dari 0,05. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kandungan amilosa dan konsistensi gel pati. Yang pertama, AC dari varietas biji-bijian atau rata-rata 35,61% secara signifikan lebih tinggi dari varietas manis atau rata-rata 23,52%. Varietas GL1 menunjukkan AC tertinggi di antara semua varietas, sedangkan varietas GL4 menunjukkan AC terendah. Pati dari varietas biji-bijian memiliki AC tertinggi atau berkisar antara 34,52% sampai dengan 36,39% dibandingkan dengan varietas manis yaitu berkisar antara 5,39% sampai 33,50%. Selanjutnya, menurut Butijanto dan Yulianti, amilosa merupakan salah satu senyawa yang berpengaruh terhadap tekstur beras padi maupun non-padi setelah ditanak. Semisal beras yang mengandung amilosa yang tinggi akan menghasilkan nasi berat dan tekstur keras setelah dingin. Selanjutnya, GL6 varietas manis menunjukkan GC tertinggi atau 157,67 mm, sedangkan varietas ARG menunjukkan GC terendah atau 89,0 mm. Nilai dari kisaran GC dari varietas manis umumnya lebih tinggi atau berkisar antara 95,0 mm sampai 157,67 mm daripada varietas biji-bijian atau berkisar antara 89,0 mm sampai 125,5 mm. Yang kedua yaitu indeks kelarutan air dan daya pembengkakan. Di antara varietas biji-bijian, TAT menunjukkan WSI tertinggi atau 30,0%, sedangkan ARG menunjukkan SP tertinggi atau 20,07 G per G. Tetapi GL1 menunjukkan nilai terendah untuk WSI atau 10,0% dan SP 11,22 G per G. Di antara varietas manis, GL4 menunjukkan WSI tertinggi atau 95,0% dan SP terendah atau 3,0 G per G. Sedangkan GL14 menunjukkan SP tertinggi atau 17,0 G per G dan ST menunjukkan WSI terendah atau 15,0%. Yang ketiga yaitu sifat termal pati. Untuk entalpi gelatinisasi, di antara semua varietas manis GL6 menunjukkan derajat tertinggi atau 14,06 J per G, sedangkan varietas manis JT lainnya menunjukkan derajat terendah atau 7,85 J per G. Sedangkan varietas biji-bijian memiliki kisaran kadar 12,43 J per G untuk GL1 hingga 13,4 J per G untuk WAT yang menunjukkan derajat menengah. Selanjutnya, varietas manis GL14 menunjukkan nilai TO dan TP terendah atau 61,05 dan 66,4 derajat Celcius. Sedangkan varietas manis YT menunjukkan nilai terendah untuk TC atau 47,6 derajat Celcius di antara semua varietas. Di antara varietas manis, GL4 menunjukkan nilai TP dan TC tertinggi atau 74,35 dan 81,15 derajat Celcius. Sedangkan GL6 menunjukkan nilai TO tertinggi atau 70,3 derajat Celcius. Yang keempat yaitu pola kristal pati. Varietas biji-bijian memiliki kisaran RC 15,00% sampai 16,42%, sedangkan varietas manis berkisar antara 15,34% sampai 25,14%. Varietas manis GL4 menunjukkan RC tertinggi atau 25,14% di antara semua varietas, sedangkan varietas biji WAD menunjukkan yang terendah atau 15,0%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pati sorghum manis dan biji-bijian menyajikan pola kristal tipe A seperti yang dijelaskan oleh Zobel dengan puncak yang kuat pada sekitar 15 derajat dan 23 derajat dan doublet yang tidak terselesaikan pada sekitar 17 derajat dan 18 derajat.
pada sekitar 17 derajat dan 18 derajat angle dengan sudut difraksi 2 theta. Yang kelima yaitu sifat morfologi granula pati. Pemindai mikroskop elektron atau SEM digunakan untuk mengetahui morfologi pati dari biji sorghum manis dan biji yang berbeda. SEM untuk butiran pati dari manis dan varietas biji-bijian menunjukkan bentuk poligonal atau bulat tanpa perbedaan yang jelas di antara mereka dalam bentuk. Diameter butiran dari varietas manis dan biji-bijian pati memiliki kisaran dari 13,35 hingga 15,67 mikrometer. Diameter butiran varietas manis memiliki ukuran berkisar dari 13,83 mikrometer hingga 15,67 mikrometer. Pati dari varietas biji-bijian memiliki ukuran butiran dari 13,35 hingga 13,74 mikrometer. Hal ini sesuai dengan penelitian Suwarni. Hasil pemotretan granula pati menggunakan alat scanning elektron mikroskop atau SEM menunjukkan bahwa granula pati dari 5 varietas sorghum yang diteliti berbentuk poligonal, bulat tidak beraturan dengan permukaan licin atau semut. Ukuran pati dari kelima varietas ini juga bervariasi. Yang keenam yaitu distribusi panjang rantai pati. Hasil distribusi panjang rantai untuk pati yang dipotong dari varietas manis dan biji-bijian menggunakan gel permeation chromatography atau GPC. Varietas manis dan biji-bijian menunjukkan kromatogram GPC khas dari pati bercabang. Sebuah trimodel puncak untuk distribusi panjang rantai diamati dan ditetapkan masing-masing sebagai puncak 1, puncak 2, dan puncak 3. Puncak 1 dan puncak 2 masing-masing mengacu pada fraksi amilopektin atau AP yang mewakili rantai cabang pendek atau rantai A dan B pendek dan rantai cabang panjang rantai B panjang. Sedangkan puncak 3 mengacu pada fraksi amilosa atau AM. Diketahui bahwa puncak 1 menunjukkan bahwa rantai pendek adalah kelompok utama dan menunjukkan kisaran 36,81 sampai 76,02% untuk TAT dan GL6, sedangkan puncak 2 menunjukkan kisaran dari 11,96 menjadi 27,22% masing-masing untuk GL14 dan GL4. Derajat percabangan AP atau puncak 1 puncak 1 garing puncak 2 masing-masing adalah dari 2,00 hingga 3,96% untuk ARG dan GL14. Selanjutnya saya akan lanjut mereview jurnal kedua yaitu dengan tajuk Effects of Water Stress on Photosystem 2, Photochemistry and its Thermostability in Wet Plants yang dikarang oleh Chongming Lu and Jianhua Zhang. Yang pertama yaitu pendahuluan. Cekaman air merupakan salah satu faktor lingkungan terpenting yang menghambat fotosintesis. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa penurunan fotosintesis di bawah cekaman air dapat dikaitkan dengan gangguan proses biokimia. Secara khusus, PS2 atau fotosistem 2 telah terbukti sangat sensitif terhadap cekaman air. Beberapa studi in vivo menunjukkan bahwa tekanan air atau cekaman air mengakibatkan kerusakan pada kompleks PS2 dan pusat reaksi PS2. Pada penelitian lain menunjukkan bahwa gangguan proses biokimia tidak bertanggung jawab atas asimilasi karbon dioksida yang terhambat, dan sebaliknya, stomata mungkin memainkan peran dominan dalam penurunan asimilasi karbon dioksida di bawah cekaman air. Pendapat ini didukung dengan fakta bahwa fotokimia PS2 hampir tidak dipengaruhi oleh cekaman air. Dengan demikian, masih ada ketidakpastian bagaimana cekaman air mempengaruhi fotokimia PS2. Kita masuk ke metode. Metode ini diawali dengan persiapan bahan tanaman yang diawali dengan ditanamnya bibit gandum ke dalam pot plastik dengan diameter sekitar 14 cm dan tinggi 13 cm dalam ruang tumbuh. Pot diisi dengan tanah yang terdiri dari lempung, gambut, dan pasir kasar dengan perbandingan volume 7:3:2 dan ditambah pupuk lengkap NPK hingga mencapai perbandingan 15:15:15. Selanjutnya, bibit gandum yang telah ditanam akan mendapatkan sejumlah perlakuan yang meliputi penyinaran cahaya, suhu udara, penyiraman,
dan kelembapan air. Setelah 4 minggu, bibit digunakan dalam perlakuan cekaman air. Nantinya, daun termuda dan mengembang penuh digunakan untuk pengukuran. Selanjutnya, perlakuan cekaman panas yang dilakukan dengan cakram daun berukuran 2 cm ditempatkan langsung ke dasar lubang kecil yang licin dengan tinggi 5,5 cm kali diameter 3 cm di dalam balok kuningan yang suhunya diatur dengan sirkulasi air dari penangas air termostat. Pada saat yang sama, bagian atas cakram daun ditekan langsung dengan balok kaca. Selain itu, lubang kuningan juga ditutup selama perlakuan. Cakram daun dipaparkan pada suhu tinggi yang berbeda dalam gelap selama 15 menit dan kemudian karakteristik fluoresensinya diukur pada 25 derajat Celcius sebelum dan setelah perlakuan suhu. Selanjutnya, dilakukan analisis pertukaran gas yang dilakukan dengan sistem terbuka. Kemudian pengukuran fluoresensi klorofil pada suhu kamar menggunakan fluorometer portable. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh cekaman air pada status air, asimilasi karbon dioksida bersih dan konduktansi stomata. Cekaman air menurunkan kandungan air relatif daun atau RWC dan potensi air daun. RWC menurun dari 92,1% pada tanaman yang disiram dengan baik menjadi 88,3% dan 80,5% masing-masing pada tanaman yang mengalami cekaman air sedang dan parah. Hal ini yang menyebabkan potensi air daun menurun dari minus 0,59 pada tanaman yang disiram dengan baik menjadi minus 1,12 dan minus 1,95 MPa. Masing-masing pada tanaman yang mengalami cekaman air sedang dan berat. Tingkat asimilasi karbon dioksida bersih menurun sebesar C52% dan 89% masing-masing pada tanaman yang mengalami cekaman air sedang dan parah. Konduktansi stomata daun juga menurun secara signifikan seiring dengan merebaknya kondisi cekaman air. Lanjutannya, menurut Dewi DKK, kandungan air relatif daun atau KARD merupakan peubah ketahanan tanaman menghadapi cekaman kekeringan karena menggambarkan status air dan tekanan turgor dari sel-sel daun, khususnya pada saat tanaman mengalami penurunan potensial air. Cekaman kekeringan menyebabkan turunnya tekanan turgor sehingga stomata menutup. Penurunan KARD akan menurunkan konduktan stomata daun dan secara perlahan akan menurunkan konsentrasi karbon dioksida di dalam daun sehingga dapat menurunkan laju fotosintesis. Yang kedua yaitu pengaruh tekanan air pada fotokimia PS2. Tidak ada perubahan yang diamati dalam hasil kuantum maksimal fotokimia PS2 yang diukur pada daun yang beradaptasi gelap baik pada tanaman yang mengalami cekaman sedang atau berat. Cekaman air tidak berpengaruh pada fotokimia primer PS2 yang ditentukan pada daun yang beradaptasi di tempat gelap. Cekaman air menurunkan efisiensi penangkapan energi eksitasi oleh pusat reaksi PS2 terbuka dan hasil kuantum transport elektron PS2 meningkatkan koefisien quenching non-fotokimia atau QN, namun itu tidak berpengaruh pada koefisien quenching fotokimia atau KIP. Yang ketiga yaitu pengaruh cekaman air pada termostabilitas PS2. Tidak ada perbedaan signifikan yang diamati dalam respon fotokimia PS2 terhadap tekanan panas antara sedang dan berat. Pengamatan respon fotokimia PS2 pada daun yang beradaptasi dengan cahaya. Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa penurunan yang lebih besar dalam FV-FM dan KIP diamati pada tanaman yang disiram dengan baik daripada pada tanaman dengan tekanan air pada kisaran 35-45 derajat Celcius. Pengamatan respon fotokimia PS2 pada daun yang beradaptasi di tempat gelap dengan suhu tinggi. Ketika suhu dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, FV-FM mulai menurun secara signifikan baik pada tanaman yang disiram dengan baik dan yang mengalami cekaman air. Lebih penting lagi, tanaman yang mengalami stres air atau cekaman air menunjukkan nilai FV-FM yang lebih tinggi daripada tanaman yang disiram dengan baik di bawah suhu tinggi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk memperkuat kedua jurnal yang saya jelaskan tadi.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.